Jadi rekan-rekan media, ini terjadi sekitar jam setengah 6 pagi kemarin, tanggal 3 April 2024. Ada seorang laki-laki inisial J. Ini yang diduga oleh keluarganya ODGJ. Dia melakukan tindakan kekerasan atau melakukan pembunuhan ke kedua orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, dengan sejumlah beberapa tusukan, baik di dada maupun di punggung, sehingga mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah itu, yang bersangkutan dengan membawa anak keduanya, perempuan sekitar umur 6 tahun, itu lari ke hutan, ke atas gunung, tepatnya di daerah belakang rumahnya. Lari ke atas gunung dan masih dalam pantauan kami. Selanjutnya, karena jarak yang cukup memakan waktu serta akses jalan yang kurang baik, dari Polsek Sumarorong bersama personil itu menuju ke TKP. Menuju ke TKP dan menghubungi kesehatan untuk melaksanakan visum di lokasi kejadian. Pada saat akan melaksanakan visum, itu sudah kami berikan polis line atau garis polisi di seputaran TKP, di tempat yang kami anggap bagian dari tempat kejadian. Saat itu banyak masyarakat yang berkumpul dan sudah dihimbau oleh Polsek, karena kami masyarakat berkumpul di sana. Akhirnya pada saat kita akan menunggu atau memulai untuk proses visum luar untuk kedua korban tersebut, orang tuanya, itu si pelaku turun. Si pelaku turun sempat bernegosiasi dengan personil Polsek untuk melepaskan anaknya dulu, karena kita akan mengevakuasi anaknya, karena anaknya dalam kekuasaannya yang bersangkutan. Anaknya dalam kekuasaan bersangkutan. Setelah anaknya dilepas oleh yang bersangkutan, dengan secara membabi buta, si pelaku ini menyerang warga yang sedang berkumpul di luar dari TKP, sehingga warga atau masyarakat yang ada di situ berhamburan keluar. Kami sudah berupaya untuk mencegah dari kepolisian. Kami akan mengambil tindakan terukur tegas, tapi karena banyaknya masyarakat yang berkumpul, kami tidak bisa mengambil tindakan tersebut. Sehingga ada dua masyarakat, salah satunya itu dokter atau petugas kesehatan dari Puskesmas Mesawa, itu terkena sabetan parang, yang dimana dokter tersebut sekarang sudah dirujuk, pada saat itu dirujuk ke rumah sakit Polman dan sudah diambil tindakan operasi. Alhamdulillah sekarang juga kondisinya sudah semakin baik, tinggal menunggu pemulihan. Sama halnya juga satu orang yang terkena sabetan di punggungnya sudah dibawa ke puskesmas dan sudah juga dirujuk ke Polman untuk dilaksanakan operasi, dan kondisinya sekarang masih stabil. Ini kali ini Pak, belum selesai. Setelah itu, karena pelaku ini membabi buta menyerang, diambillah tindakan tegas oleh anggota kami, anggota Polri, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan ini meninggal dunia. Demikian, silakan Pak. Ini kan dinyatakan diduga ODGJ. Iya. Nah, yang menguatkan itu Pak, kira-kira apakah ada riwayat sebelumnya untuk bisa si pelaku ini dinyatakan ODGJ? Yang pertama, ada riwayat ODGJ yang bersangkutan pernah dirawat di rumah sakit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan dari keluarganya. Yang ketiga, yang bersangkutan termasuk orang yang dalam pengawasan Puskesmas Mesawa karena diduga ODGJ. Yang selanjutnya, dari pihak keluarga itu sudah menyiapkan pasung di belakang rumahnya, itu dengan beton, dengan jeruji besi. Demikian. Ini kan pada saat insiden kemarin Pak, ada dokter yang kena sabetan parah. Apakah tidak ada pihak keamanan yang bersama dengan dokter pada saat ada insiden Pak, atau bagaimana?
Yang saya sampaikan tadi Pak, pada saat si terduga pelaku ini kembali lagi ke kerumunan masyarakat Pak, mereka menyerang semua orang. Yang bersangkutan menyerang semua orang. Karena itu banyak berkumpul Pak, jadi kita tidak bisa mengambil tindakan tegas Pak di situ Pak. Sehingga terkenal lah si ada 2 orang ini Pak, salah satu dokter ini kena sabetan senjata. Mengapa pihak kepolisian melakukan visum sementara dalam kondisi yang tidak dalam keadaan tidak aman, Pak? Gimana? Mengapa pihak kepolisian memanggil dokter untuk melakukan visum sementara kondisi saat itu masih sedang tidak aman? Memanggil visum tapi belum dilaksanakan Pak. Masih menunggu personil dari Polres karena masih di jalan dengan Polres Pak. Itu selang waktunya berapa menit? Sekitar 5 menit aja. Pada saat si pelaku ini turun lagi dari gunung Pak, itu 5 menit jaraknya dari kedatangan tim kami dari Polres. Biasanya kan visum dilakukan itu ada 2, yang pertama di tempat atau dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan. Kenapa mengambil tindakan dilakukan di tempat ini, Pak? Pertimbangannya permintaan dari keluarga karena akan cepat disemayamkan jenazah dari 2 orang tua ini. Jadi kami pertimbangkan visum di lokasi kejadian. Untuk kondisi TKP hari ini kemudian situasi keamanannya seperti apa Untuk situasi sampai sekarang ini kondusif. Untuk jenazah dari terduga pelaku juga sudah dikembalikan ke keluarga tadi pagi. Apakah masih ada anggota personil disiapkan untuk menjaga? Untuk pengamanan masih ada, dipantau juga oleh Polsek Semarang. Sedikit lagi Pak, ini kan pihak dok ini kan si dokter ini kan terluka dan sampai dirujuk ke rumah sakit Polewali Pak. Nah, bagaimana dengan tanggapan pihak keluarga dokter ini Pak kira-kira? Apakah tidak ada pihak keluarga yang keberatan Kak atau seperti apa Pak? Sejauh